Ipon apa pak? Anu, ini kan apa beracara, keng kamar ya nama taruh. Besar jamaah pas ngantosan. Waduh, yang dia kita Rabu ya kak. Punten. Yang sama bini kau tak dan malas skincare kan. Jadi yang ini yang gitu kan itu. Habis itu yang red cup tak. Coba hubungin dia, ini serta jemaah tender dan kalau kan berkat singa kan ya. Aduh, ini dong, telepon dong. Aduh, tak HP dong pa dong. HP na ni mama ni kapiro. Video kamu. Ano na dong, telepon na Full dong. kami. Cek, cek. Lupa. Bentuknya apa HP ni bola? Halo, Assalamualaikum, berdeka mah? Oh, perempatan Mekah? Oh iya, nak pilih lah, itu kita serang abang ni tadi jamaah. Ki, terserah kau, Assalamualaikum. Beri di mana jauh? Anu kak, cangkolang dulu ki apa perempatan Mekah macet kesana. Aduh, kira nabi gitu. Oh, pol setengah sama. Mau nanti kawajaran mau nih betul. Pol setengah sama aja nyu. Macam nabi tuh ya. Dan pergi aja. Dan pergi aja. Ah, gitu. Hadir. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang semangat dan kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Orang ya. Oke, kenapa tadi Bang? Kita baru keduaan. Doa kenapa dong? Di dia ada akhirnya kayak gitu. Masih tiba ini nih kesakabin itu. Coba pas datang seminggu. Oke. Sekarang kong. Eki. Macam santai. Santri gula kasar, santri gula. Jangan oleh seminggu saya kabin pun lahiran. Tahun ini kita kamai kasar. Lanjut. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala. Para alim. Assalamualaikum ya. Tenggolan. Assalamualaikum. Oke. Kenapa gitu? Nyambung doa ya. Doa kita apa boleh kan?
anu ya sekeluarga nikah anu oleh panggilan nikah anu haji. Sudah ada nggak? Boleh nggak keluarga Pak Supri betul? Iya. Oh, kapan doan saben main leker nih bodoh. Iya. Saya boleh. Oke. Empon doang ya. Tan gula ikhlas pon empon tasa apa telepon ada nak. Pakai tumbuh ya. Empon anu jong bisa. Iki ya. Bocor iki ya. Lakon. Pese dia menyandu kebanyakan. Madam, Jom, depan, kantor Jom. Gayai. Ada di buru-buru bis dari tang santre di depan masa pentang kencang. Berbis cabis dari ya ke hari kebaibaan sarang birin ban sekeluarga ya. Birin baan cak birin yang lain Jom. Buatan ya kalau orang baik-baik ya. Siap, tetap. Adam ya. Saya nggak jangan dinampilkan channel ada Tolong Yai. Ada boleh betul tergantung dong. Ada gelakan nang perjalanan mobil macet. Tepat perapatan Mekah telepon nanya tang santri di acara dina sudah. Dari desa ada kebeli mobil. Tang mobil tapi beli mobil baan. Iya. Ya kebeli mobil. Lu kada. Ada kok oleh hadiah gitu. Hadiah dari Kampung Terongan sih kon. Atas nama Rahmatul Qawim. Aku yang beli kecing. Kok sangar banget tuh. Pengganteng Yai. Ganteng banget. Atau dengan Yai. Gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala mujawaddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inahnya kita dapat berkumpul beradu pandang dalam sedang satu altar berbarokah pada acara yang berbahagia ini. Tapi pidato saya akan saya singkat karena terlalu panas. Kasihan nih mbak-mbak yang panas-panasan semua. Tapi ingat, sepanas-panasmu duduk di sini, masih panasan orang tuamu yang berjuang di belakangmu. Teruslah bersemangat. Awalnya semakin bujuk, cek panas apa lewat dahaga. Tetapu, kok dia kata? Oh, sekarang kau. Oke. Singat. Ken dulu, panitia na ano ko pada. Bocong, beri apa ban bocong? Kian dah rumah aja. Cong ali, apon nenteng gula panitia nauba, cong panitia nauba. Mak racon lagi ya. Langsung saja. Berhubung nang keadaan tonika sederhana santri dan gula apidah tentang ilmu kan. Dalam kitab Al-Muntakhabat dikatakan bahwasanya ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang bagaimana? Cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang membawa mudarat. Kapankah kita memulai dan mengakhiri untuk mencari ilmu? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan bahwasanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita mencari ilmu dari awal kita lahir sampai kita ditanam di tanah atau liang lahat. Nah, dari itu marilah kita semua bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena menjadi orang alim
sangatlah besar sekali pahalanya. Sampai-sampai kita hanya memandang wajahnya seorang yang alim, itu sebagaikan kita bersedekah dengan sedekah 70 ekor kuda dalam ijtihad fi sabilillah. Siapakah yang berkewajiban untuk menuntut ilmu? Yang berkewajiban bagi yang menuntut ilmu bukan hanya kita sebagai siswa di Radut Tunab ini, bukan hanya mahasiswa di sana yang berkewajiban untuk menuntut ilmu, melainkan seluruh manusia yang hidup di dunia yang penuh dengan sandiwara ini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Selebihnya, di samping kita menuntut ilmu agama, kita itu harus terjun ke dalam ilmu kepolitikan juga. Dan gunakan pertama, sebelum dengan keadinto, telat sekunit. Telat datang gula kasto, kini nyeper ke dalam pakai mudahri. Dan dalam pakai mudahri kasa, ngakunin putra selama mana Mukhtar Syafaat. Sedang dan gula kadinto itu yakin. Napa cita-cita na bencong? Tahu jadi presiden, cek tekin gitu. Dari Kadisa, gula pun berpesanan bahwasanya santri harus terjun juga ke dunia politikan. Soalnya apa? Banyak orang yang mengatakan bahwasanya politik itu haram, politik itu perbuatan yang keji, politik itu adalah maksiat penuh dengan korupsi. Makanya Mukhtar Syafaat Kadisa bercita-cita ingin menjadi seorang presiden karena untuk bertujuan akan mengubah hukum-hukum di Indonesia yang sangat keji ini, dan tidak atau hilangnya rasa keadilan yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya dia yang berdasi, bukan hanya dia yang berpakaian rapi yang hanya bisa korupsi. Bahkan sekarang ini ada seseorang yang berpeci, berbaju rapi, memakai harum-haruman layaknya seorang kiai pun bisa korupsi. Maka dari itu bercita-citalah yang tinggi, ijtihad fi sabilillah. Namun perlu kita garis miringi, meskipun kita itu memiliki ilmu, kita itu butuh yang namanya moral. Karena apa? Ilmu tanpa moral itu akan menjadi sebuah bencana dalam kehidupan kalian. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tohara itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 tingkatan. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tohara itu harus mensucikan lahir, dan dimaksud lahir ini adalah pakaian kita, tempat kita untuk sholat, tempat kita untuk ibadah dan lain sebagainya. Itu harus suci dari hadas, najis dan kotoran. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kita tohara itu diantaranya mensucikan badan. Yang pertama pakaian, yang kedua badan. Yang ketiga, membersihkan hati dari segala sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang dimurka. Dan yang keempat, yang terakhir, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya di antara syarat tohara itu ada yang namanya membersihkan sir. Apa sir itu? Sir itu adalah sebuah hati yang di dalam hati tersebut masih terdapat hati di dalamnya. Membersihkan hati yang terdalam dari selain Allah. Nah, mengapa Imam Ghazali mengatakan bahwasanya toharah diantaranya harus menjaga hati? Karena pada zaman sekarang banyak penceramah yang bisa mengatakan bahwa ini haram, ini makruh, ini perbuatan maksiat, ini dosa, ini dimurka oleh Allah, neraka, jahanam, finnar, dolalah dan lain sebagainya. Banyak penceramah bisa mengatakan hal demikian. Tapi mereka hanya bisa mengatakan saja. Para penasihat sudah banyak yang hanya bisa menasihati kita, tapi mereka lupa untuk mengajar kepada dirinya sendiri. Imam Ghazali pernah menjelaskan salah satu hadis yang berbunyi at-tuhuru nisful iman. Suci itu sebagian dari iman. Nah, dalam lafaz tersebut Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya mereka hanya mensucikan bagian luarnya saja,
mensucikan bagian luarnya sebagaimana hanya membersihkan diri mereka sendiri agar baik atau indah dipandang oleh manusia dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa untuk membersihkan hati mereka sendiri. Hati mereka penuh dengan dosa, hati mereka penuh dengan noda. Kurang introspeksi diri. Apalagi daripada kita guys balik diri juga. Yang hatinya itu terdapat ayat-ayat Al-Quran. Jangan santri kantor banyak asyik tafid gitu. Nah, maka dari itu serah Mas Fatur. Subhanallah. Aminin ya, aminin. Yang mana ayat-ayat suci Al-Quran itu sangatlah suci, sangatlah mulia. Bahkan ayat Al-Quran itu selalu dijaga ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kapan? Sepung Sony? Iya Pak, sampai kapan? Lantas bagaimana jika tingkah lakumu para tahfidz, para hafidah, para hafid tidak sama dengan apa yang sudah tertanam dalam hatimu? Jagalah itu semua. Ampun setengah-setengah dan gula pada konjengan pun itu bukan itu taning abi-abi. Jadi semangat dalam mencari ilmu. Pesan saya hanya satu, semangat dalam mencari ilmu. Ingat, orang tua kita berpura-pura sakit agar kita bisa sekolah, agar kita sama dengan orang-orang lain. Oh, terbalik. Sengaja aja coba sana mana yang biar bisa negor kan. Soalnya apa? Berarti lagi aneh kan lebih unggul dari binnya. Hebat. Jangan. Mereka tahu kesalahan, mana pendapat yang salah, harus kita bantah, jangan kita diam. Beruah. Mun bantah orang yang segala agar titik, harus bantah. Orang tua kita berpura-pura untuk sehat agar kita itu bisa. Sedangkan kita, masa iya berpura-pura sakit hanya untuk apa? Mengikuti hawa nafsu saja. Tapi sebelum acara ini tutup, saya ingin memberikan hadiah atau kesempatan bagi kalian semua. Di antara perjuangan-perjuangan kalian, pasti kan ada istilah yang mengatakan bahwasanya hasil tidak akan mengkhianati. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Maksudnya gimana? Sekeras apapun usaha kita, pasti hasil tidak akan mengkhianati. Seandainya saya beri uang, apakah kalian akan mengambilnya? Anggap ini sebagai kesempatan bagi kalian, karena atas perjuangan kalian, pengunjung kantor, pengunjung gula. Tidak ada yang mengambil. Baru kata. Jangan pernah kalian itu meremehkan salah satu perkara yang kecil. Jangan pernah kalian itu menganggap remeh sebuah perkara atau kesalahan yang kecil. Nah, dari perkara yang kecil itu akan timbul suatu permasalahan yang besar dalam hidup kalian. Coba gampang lagi dengan kita. Andaikan saya kasih kalian kesempatan kedua, apakah kalian akan mengambilnya? Apakah kalian akan mengambilnya? Tapi sayang kesempatan tidak datang dua kali. Kenapa saya bilang kesempatan tidak datang dua kali? Karena apa? Pada awalnya kalian sudah meremehkan suatu perkara yang kecil, usaha diremehkan dan lain sebagainya. Tapi tenang, saya masih memiliki kesempatan ketiga. Apakah kalian akan mengambil kesempatan ini?
Memang betul kesempatan itu tidak datang 2 kali, Pak. Tapi kesempatan itu selalu datang kepada dia yang mau untuk selalu berjuang. Itulah kesempatan. Jadi istihad la atas kali, harus payah. Memang kita yang menjadi santri ini harus payah. Bahkan Syekh Syarafuddin Yahya MDT berkata bahwasanya kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Janganlah mengharap sebuah ilmu jika engkau tidak mau payah. Jangan mikirlah dunia karena Syekh Muhammad Sauning pengarang Alfiyah beri hadiah. Sauning Serah Muhammad bin Al-apa nasa? Al-Andalusi kemarin orang dari kepemimpin bahwasanya wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadni fatfu aidan qad yafi. Ilmu ladunni itu sangat sedikit, qalla sangat sedikit, maka dari itu jangan mengharap ladunni maksudnya. Kudu belajar semangat oleh pun akhir zaman sekarang ampun dosa. Banyak dari kalian yang berkerudung, banyak dari mas-mas yang bertopi, tapi lihat di sosial media seperti apa tingkah laku mereka. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwasanya kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan akan selalu datang kepada siapa yang mau untuk berjuang. Pesan dari saya, jika kalian lelah, maka istirahatlah, tapi jangan pernah sesekali kalian itu untuk menyerah. Mungkin sampai sekian aja pesan-pesan dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, ada, ayo. Halo, sejajar kiper ya, masih sejajar kiper. Soalnya lo beri tangkat cekal, tangkat cekal di mana? Beri Aladin, Aladin di mana? Dari bendapan. Pak tanya seras mana? Mau tak sana diburin pada wahdah ini dong? Tiba dong. Bantukan segala tay beriobang, saya lagi. Tay beriobang apa lagi? Jari air gitu. Ate, korte. Tiba. Sekian.